Sorry, aku bilang aja. Secara prestasi saya di atas dia. Nah, Bagi saya juga respect soal prestasi kok memang lebih di atas saya, tapi kalau di atas ring saya tidak tahu. Pertandingan antara KKJ melawan Aziz Kalim akhirnya memasuki sesi preskon dan face off. Di mana dalam preskon kali ini, kedua fighter saling panas dan terus beradu argumen sepanjang preskon. Namun hal yang menarik di sini, baik KKJ maupun Aziz Kalim telah meminta maaf atas perkataan mereka yang berlebihan sebelum pertandingan kali ini. aku itu sebenarnya panjang banget cerita, jadi semua orang udah pada tahu masalahnya apa. Saya juga di sini nggak perlu panjang lebar bicara tentang all story ya. Udah pada tahu apa yang masalahnya di sini. Kenapa saya sebenarnya lawan pertandingan lawan dia itu nggak itu kayak secara prestasi saya di atas dia sebenarnya. Sorry, aku bilang aja. Secara prestasi saya di atas dia. Nah, cuman aku bukan saya nggak sepelein juga dia, karena kan saya respect ke KJ karena KJ kan mantan nasional juga kan. Nah, saya semua fighter saya respect. Mau di bawah saya, mau di atas saya, semua saya respect. Nah, cuman aku tidak suka dia ada kata-kata ke saya di media itu kayak kurang, kayak gimana ya, kayak dibalik-balikin gini, kayak dia terlalu tinggi bicaranya. Makanya kalau bicara bro jangan terlalu tinggi supaya kamu tidak merasa paling tinggi. KKJ ada tanggapan? Pertama, selamat siang semua. Dari saya itu satu orangnya paling cepat panas, paling cepat sekali emosi. Jadi mungkin keluar kata-kata yang tidak pantas atau ketikan yang tidak pantas, itu saya minta maaf. Tapi kalau lain-lain saya merasa saya tidak ada salah. Sorry, saya cut juga. Ini dia minta maaf. Oke, aku juga minta maaf juga ke dia juga di sini. Tapi aku hanya ingatin, kalau kamu bilang kamu alasan dengan aku orangnya cepat emosi atau apa, kamu harus lihat dulu siapa yang kamu bicara. Mungkin saya terlalu sombong atau apa, tapi saya punya nada bicara tuh begini. Saya dari, mungkin orang-orang timur tahu kita punya nada bicara tuh agak sedikit kasar, mungkin dianggap itu sombong atau apa. Aku gak anggap sombong lah. Jadi sebenarnya gini, aku itu terserah kamu mau, everyone have different karakter kan, punya sendiri. Cuman kamu kalau bicara, saya kan orangnya diam, jadi aku nggak banyak itu. Kamu harus kalau bicara kamu lihat juga, oh orangnya gini. Aku kalau sama orang lain bicara atau mungkin orang lain yang bicara, dia nggak asal, maksudnya dia harus tahuin dulu Kak. Semisal kamu bicara sama orang tua, apa kamu mau bicara kasar juga kan? Nggak juga kan? KKJ mungkin tanggapan. Saya pusing. Nggak mungkin maksudnya Aziz. Saya itu pusing sekali kalau bicara sama Aziz ini, saya tuh tidak mengerti. Saya juga udah pusing tuh dari kemarin, dari dua bulan yang lalu udah pusing. Banyak sekali kata-katanya, kosakatanya terlalu banyak. Jadi intinya kita lihat dulu lawan bicaranya kita siapa ya. Baru ngobrol, oke. Tapi kita kan satu umur. Atau kok lebih tua mungkin 1 tahun atau saya yang lebih tua, saya tidak paham. Kamu lebih tua. Jadi saya anggap itu kita sebagai teman atau sebagai orang yang biasa saja. Jadi saya kalau bicara ya begini. Saya teman-teman ini orang-orang yang sering ketemu saya sudah tahu saya cara bicara itu bagaimana. Kita orang timur tuh cara bicara bagaimana. Begitu, jadi mungkin kok belum terbiasa ya bicara sama kita. Atau saya udah banyak teman timur, cuman dia nggak gitu juga. Oh, beda berarti, beda dengan saya berarti. Oke. Beda dengan kita orang, yo. Mungkin maksudnya dilihat dulu lawan bicaranya, kita deket nggak ya, temenan deket nggak, atau siapa, betul? Kayak Aziz? gitu ya. Okay. Berarti Aziz maunya KJ ngomong ke Aziz gimana? Gimana cara pembawaannya? Iya, coba gimana? kasih contoh. Bukan, aku nggak perlu ngajarin karena kan kita sama-sama dewasa. Kita sama-sama udah berapa? 28, 27 tahun. Udah berumur. Jadi nggak perlu diajarin lagi. Jadi harus tahu sih kayak gitu. Oke lah.
Kalau saya bicara terlalu sopan, fight ini tidak akan terjadi, drama ini tidak akan ada. Kalian tidak akan tunggu kita punya fight. Oke. Kalau saya juga kalau nggak sampai bicara juga di media pasti nggak akan jadi fight. Sama. Iya. Masyarakat Indonesia atau pokoknya semua orang, saya sama Jackson saya respect, sangat respect. Apalagi saya juga respect soal prestasi kok memang lebih di atas saya, tapi kalau di atas ring saya tidak tahu. Gimana? Terlalu cepat ya, sorry. Pelan dulu. Sabar. Saya juga respect sekali soal prestasi kok jauh di atas saya selalu. Tapi mungkin kalau di atas ring saya tidak tahu kok di atas saya atau tidak. Jadi prestasi tidak sama dengan di atas Tangan ring. 2, kaki 2 tuh. Aku udah sangat siap. Aku udah siap dari tahun kemarin. Sekarang di sini juga kita bawa pukul. Aku juga udah siap. Kita harus jadi lebih baik, pribadi yang baik. Kita jadi contoh yang baik untuk orang-orang, anak-anak kecil terutama ya. Karena kalau saya pukul di tempat pasti masalah panjang. Jadi saya tidak bisa, kalau kita berkelahi di situ pasti masalah panjang. Tidak akan, kita sekarang sudah bukan orang biasa ya. Kita sudah dilihat jadi contoh untuk anak-anak, terus untuk orang banyak. Jadi kalau ibaratnya public figure lah. Kalau kita salah bicara atau salah tindakan itu masalah pasti panjang. Makanya kalau bicara hati-hati. Sorry. Yang dimaksud saya gitu. Jadi kamu kan public figure. Semua orang melihat kamu banyak ngefans. Jadi kamu harus hati-hati. Sabar. Soal berat badan itu emang kalau di combat sport kita tidak bisa pungkiri kalau itu sangat punya efek yang besar, damage yang besar, apalagi di kickboxing atau Muay Thai. Saya ini juara dari 57 kg di Indonesia. Nah, di saat naik jauh ke satu kelas saja, itu sebenarnya itu ada sedikit beban ya. Karena power orang itu kalau soal berat badan itu selalu memang tidak bisa dibohongi. Itu jadi kurang bagus untuk saya. Tapi mau tidak mau saya harus terima. Karena kemarin di Beyond 3 pun lawan Randy itu bisa dibilang kelas tanding saya itu beda sampai 10 kilo. 57 ke 67 itu jauh sekali. Tapi ya mau bagaimana kita harus terima. Karena itu sudah keputusan dari matchmaking atau matchmaker. Jadi kita harus terima. Bisa nyikat Ajis di 61 nih ya? Ronde 1, kok ini tukang kompor-kompor lagi? Bukan, bisa nyikat Ajis di 61. Oh 61, sorry. Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya, karena sama lah, berat tidak terlalu jauh. Oke. Pertanyaan buat Aziz tadi boleh diulang? Mana? Sebenarnya gini, di sini kita tidak bisa nyalahin matchmaker atau siapa. Kita tanda tangan untuk pertandingan ini itu urusan kita. Mau berat badan 67, 61, 56 itu urusan kita. Jadi kan dikasih tahu kalau nggak mau ya nggak usah ambil. Jadi bukan masalah matchmakernya sebenarnya. Jadi kita aja sendiri sebenarnya. Kayak gitu sih. Ya ini kurang paham apa yang saya maksud. Kalau saya tolak fight itu tidak akan ada terjadi Beyond 3, Randy KKJ. Tidak bisa, ini semua dari... Iya maksudnya kalau kamu jelasin tentang gitu. Saya kalau tidak mau, tidak bisa, saya teman kok, jadi saya harus bantu. Kok bagaimana? Makanya kalau buat alasan gini sebenarnya nggak masuk akal aja. Masuk akal lah weh. Combat sport tuh main per kelas, masing-masing di kelas masing-masing. Soal orang gila siapa yang mau main beda 10 kg? Tidak mungkin Andi kasih turun toh berat. Malahan powernya bagus lah otomatis. Betul atau benar? Powernya bagus, dia akan simpan power dari berat 67. I know. Dia simpan ke bawah. Kalau saya naikkan, lawan orang yang lebih besar. Timbang sehari, bukan timbang pagi main sore. Tidak, ini timbang pagi mainnya esok. Itu berat sudah kembali otomatis. Begitu loh. Itu sebenarnya makanya aku bilang kan, kamu juga gak paham saya cara bicara. Memang kau tuh memang tidak nyambung sama saya dari dulu, tidak nyambung. Kita kamu juga tidak nyambung sama saya soalnya. Intinya begini, kalau saya tolak fight kemarin, tidak kan ada terjadi Beyond 3, udah itu aja. Bisa diatur juga itu. Tidak bisa. Tangan juga. Iya, tapi saya berat 61. Saya naik di atas timbangan itu dengan power bank, HP semua berdiri di atas timbangan biar berat 65. Ya udah bilang aja, aku nggak bisa pas waktu itu. Tidak bisa, saya harus terima. Ada gini memang paling babi. Nah oke. Saya harus terima, tidak bisa tolak. Kan tergantung kamu tanda tangan atau tidak.
mungkin dia ketemu Bang Randy. Kita tahu dia Bang Randy latihan keras juga kan untuk persiapan pertandingan mereka. Cuman di posisi di situ dia dia sebagai artis. Aku itu sebagai atlet. Saya udah biasa ketemu yang keras-keras, dia juga biasa ketemu yang keras-keras. Jadi kalau di pertandingan saya sama KJ itu dibilang bisa tampung atau tidak, gampang pertanyaannya. Aku gak perlu bilang bisa atau gak. Aku kan itu tim nasional aktif dan otomatis kalau aku gak bisa bertahan aku pasti gak akan jadi tim nasional sih. Oh gitu jawabannya. Deskriptif. Gitu. Sampel jawabannya gitu aja sebenarnya udah simple. Panjang. Intinya jawabannya dia jago, dia timnas, udah itu jawabannya. Ya. Bukan juga gitu. Oh bukan gitu, oke mohon maaf sebelumnya. Bukan. Ya. Awas nanti. Iya. Oh dia udah tahu pencet tombol apa. Baru lagi. Enggak, intinya gini kalau bicara bisa tampung atau tidak, saya di Solo udah partner keras-keras banyak. Terus aku juga pokoknya aku udah sering ketemu yang keras-keras juga. Jadi kalau selama dia bukan punya sabuk WBC atau juara Asia World, saya gak akan mundur. Berarti ada kemungkinan boleh pakai mic dari awal sampai akhir, Bos? Berarti ada kemungkinan Ajis bakal KO-in KJ juga dong? Dia target KO kan. Saya juga ada target KO, tapi aku gak bilang roundnya berapa. Yang kakak tahu ya, saya kan lawan Randy di 67 ya, 67 kg. Dan saya ini tipe orang yang kalau latihan tuh all out. Kalau bisa sampai pingsan. Saya kalau latihan tuh sampai keringat tuh sampai tidak bisa ditampung lah. Jadi saya jadi lebih takut kalau waktu lawan Randy itu saya terlalu under. Soalnya kalau saya habis latihan, saya berat 58, 59 waktu lawan Randy. Jadi saya kalau mau latihan terlalu banyak, jadi bingung juga. Nanti beratnya terlalu turun, beda power terlalu jauh. Jadi saya tuh bingung sebenarnya waktu lawan Randy. Tapi kalau sekarang lawan Aziz itu bodo amat. Karena ya kita main di kelas 61 ya. Jadi kalau latihan sampai berat 56, 57, 58 tuh ya bagus lah. Tidak terlalu jauh seperti waktu lawan Randy. Jadi ini lebih force latihannya itu tidak apa-apa. Tidak perlu pikir berat badan lagi. Gitu. Mantap. Siap Kaks. Oh, thank you Kak. Berarti yang ini latihan? Malahan over. Mungkin latihannya itu tidak seperti waktu lawan Randy. Karena lawan Randy sekali latihan turun 3 kilo 4 kilo. Stres juga lah. Bingung ini kita mau main di 67 tapi setiap latihan turun 4 kilo, 3 kilo, bagaimana? Jadi bingung. Tapi kali ini tidak. Kali ini tuh bodo amat lah. Semakin turun semakin bagus, bisa makan banyak. Oke. Jadi persiapannya jauh lebih baik. Oke. Ternyata waktu juga yang membatasi kita. Ini adalah last question. Minum protein dong. Aduh. Kan banyak stoknya. Tidak mempan. Protein itu tidak mempan di saya. Kan, mungkin kan ada itu protein mass. Kan bisa minum banyak stoknya. Kau bikinkan mau kah? Mana? Bikinkan untuk saya biar setiap hari minum, mau? Saya yang bikin. Ya. Anterin ke rumah. Mau nggak? Nggak mau. Ya udah kalau gitu. Oke. Saya bikin enak, kamu di atas ring aja. Bikin enak. Exclusive live pay-per-view hanya di video. This is our main event. Aziz Salim versus KKJ Jackson Carmela. Mana suara untuk Aziz Salim? Untuk KKJ. This is the moment. The most anticipated combat sport. The most hottest. The hottest. This is yang paling panas. Spektakuler. Paling besar. Selama Beyond Combat Showbiz. Dan akhirnya terjadi. This is Beyond Combat Showbiz Live. Main event. Once again. Aziz Salim versus KKJ. 28 Juni 2025. Live tenis Nur Senayan, live pay-per-view hanya di video. Beli sekarang juga, besok beli tiketnya. Once again ladies and gentlemen, this is our main event. Dan inilah dia akhir dari pertarungan kita yang luar biasa. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk besok. Besok adalah pre-sale yang pertama, murah banget. 20